Oke, berjumpa lagi dengan saya Pardamian. Kali ini saya akan memberikan pada video ini saya akan memberikan tutorial mengenai arithmetic operator pada bahasa C. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah membuat sebuah file C dengan nama operator.c. Di sini juga sudah membuat kerangka programnya dan beberapa soal yang akan dijadikan sebagai bahan tutorial pada tutorial di video ini. Nah, di sini pertama kali kita deklarasi integer i, j dan k, i bernilai 8, j bernilai 5 dan k sebagai penampung antara perhitungan i dan j. Ada float x, y dan z, x bernilai 0,05 dan y bernilai minus 0,01 dan z sebagai hasil antara perhitungan x dan y yang tentunya juga bernilai float. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa soal. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Ada k sama dengan 3 kali i dikurang 2 kali j modulus 2 kali j kurang 4. Pada bahasa C dikenal dengan adanya prioritas perhitungan seperti pada aritmetik umumnya, di mana perkalian dan pembagian modulus lebih menjadi prioritas utama dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Di sini dikatakan 3 kali i bernilai 8, 3 kali i itu 24, 3 kali 8 24 dikurang 2 dikali j, j 5, 2 kali j 10, 2 kali 5 10 modulus 2 dikali j, 2 kali 5 10 dikurang 4. Hasilnya adalah 14 modulus 6. 14 modulus 6 ini akan menghasilkan 2. Oke, kita cetak. Untuk melihat hasilnya dengan menggunakan basis ini, kita akan lihat pada akhirnya dan kita bahas dulu satu persatu soal ini. Oke, soal yang kedua, k sama dengan min i plus j. Nah, i ditambah j, i bernilai 8 dan j bernilai 5. 8 ditambah 5 adalah 13. Dikalikan dengan minus, dia akan menghasilkan nilai minus 13. Oke, kemudian pada soal keempat ada k plus plus 1. Plus plus 1 ini adalah incremental, dimana jika plus plus 1 berarti nilai dari si i yang bernilai 8 akan ditambahkan dulu sebelum dia dicetak atau di print. Berarti di sini sebelum di print dia akan ditambahkan dulu menjadi 9. 8 tambah 1 menjadi 9. Setiap incremental itu selalu ditambahkan dengan 1. Nah, kemudian k i plus plus sama dengan i plus plus. Berbeda dengan plus plus i plus plus ini nilai yang ditambahkan ada setelah itu, ya ditambahkan setelah nilai ini dicetak dulu. Jadi pertama kali dicetak dia akan mencetak nilai awal yaitu i sama dengan 8, dan pada pencetakan kedua nilai ini akan ditambahkan. Namun pada tutorial kali ini kita akan mencetak pada print yang pertama kali, dan dia akan mencetak nilai i yang pertama sekali itu 8. Nah, soal berikutnya adalah decrement j. Decrement ini hampir sama fungsinya dengan increment. Namun pada decrement ini nilainya akan dikurangi 1. Di sini ada plus plus j, di sini j bernilai 5. Jika plus j sama dengan nilainya akan dikurangi dulu, kemudian baru akan ditampilkan.
Di sini nilai 5 dikurangi menjadi 4. Oke. Nah, di sini ada Z sama dengan plus plus X. Kita lihat di sini X bernilai float plus plus X. Jika dia increment akan ditambahkan 1. Di sini nilai awal X 0,005, berarti di sini hasil dari increment X ini akan bernilai 1,005. Penjumlahan antara increment 1 ditambahkan dengan nilai awal X. Kemudian di sini ada decrement Y min min. Y min min sama dengan pada soal ini Y plus plus, di mana nilai Y awal yang akan di print kemudian ditambahkan setelah dia dicetak. Jadi dikurangi. Jadi di sini nilai Y min min ini, nilai Y akan dikurangi setelah dicetak. Namun pada percetakan print yang pertama, nilai Y awal yang akan di print yaitu minus 0,01. Nah, pada aritmetik juga ada mengenal istilah true false. True ditandakan dengan angka 1 dan false ditandakan dengan angka 0. Di sini diberikan soal I lebih besar sama dengan J. Kita lihat I nilainya 8 dan J nilainya 5. Berarti pernyataan ini salah karena pernyataan ini benar karena I lebih besar dari J. Dengan berarti dia akan mengembalikan nilai true 1. Di sini soal kemudian Z sama dengan X lebih kecil daripada Y. Kita lihat X nilainya 0,005 sementara Y nilainya 0,001 minus 0,01. Dengan kata lain, argumen ini false, dia akan mengembalikan nilai 0. Di soal yang terakhir juga membahas mengenai statement true or false. Di sini dikatakan 2 kali X tambah Y sama dengan 0. Yang menjadi prioritas di sini adalah X ditambah Y. Kemudian dikalikan 2. Jika X ditambah Y, dia akan menghasilkan nilai minus. Jika dikalikan dengan 2, dia akan menghasilkan nilai minus juga. Dengan kata lain, dia tidak akan sama nilainya dengan 0. Berarti dia akan menghasilkan nilai 0. Nah, untuk melihat hasil dari yang telah kita kerjakan dengan menggunakan program ini, kita print satu-satu. Kita mulai dari soal yang pertama tadi. Kita print, kita run. Oke. Hasilnya sama dengan 2, sama dengan yang sudah kita analisis tadi, 2. Oke. Perintah print kita kopas, kita copy dan kita pastikan pada soal kedua. Kita run. K sama dengan minus 13. Sama. Kita lanjutkan pada soal ketiga. Dikatakan di sini hasilnya 9. Kita lihat, kita run. Sama, hasilnya 9. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dikatakan di sini
increment plus I++ hasilnya 8. Kita run, kita lihat. Oke, hasilnya 8. Kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Decrement J plus J. Katakan sini hasilnya 4. Kita run. K sama dengan 4. Sama. Kemudian Z. Sini Z. Di sini Z. Nah, Z ini bertipe float, maka pada nilai yang akan ditampilkan kita set juga bernilai float. Kita save, kita run. Hasilnya 1,005 sama 1,005. Kita lanjut pada soal berikutnya. Katakan sini Z bernilai 0,01 sama. Kemudian pernyataan true or false. Di sini katakan nilainya true atau 1. Kita lihat ya, benar, hasilnya 1 dimana I lebih besar daripada J. Kita lihat soal ke-9 nilainya 0 false, dan 9, 10 nilainya yang ditampilkan false itu 0. Kita lihat sama 0, 0, 0, 0. Oke, demikian tutorial mengenai aritmetik, mengenai bahasa C. Nah, itu mungkin hanya itu yang bisa saya berikan. Kita berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.